Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang price decision. Di sini kami beranggotakan Muhammad Yazid N, Jessica Lestari P, Sanjana Maulana L, Ratna Ani Lestari, Nila Iza Fayola. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Lestari Panjitan dengan NIM akhir 1126. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu keputusan penetapan harga beserta dengan faktor-faktornya. Jadi keputusan penetapan harga atau price decision merupakan proses dalam menetapkan harga atau tarif akan suatu produk yang nantinya akan ditukarkan oleh konsumen untuk mendapatkan hak kepemilikan atas produk tersebut. Keputusan penetapan harga ditentukan dari biaya produksi, distribusi, serta biaya operasional lainnya, dan faktor-faktor lainnya yang akan dibahas nanti. Keputusan penetapan harga memerlukan analisis yang mendalam. Hal ini dikarenakan nantinya juga akan menentukan tingkat keberhasilan maupun kegagalan akan pemasaran suatu produk di pasar. Keputusan penetapan harga sangat penting. Hal ini dikarenakan hasil daripada keputusan penetapan harga nantinya akan memengaruhi yang pertama profitabilitas perusahaan, yang kedua menentukan citra merek, yang ketiga memengaruhi permintaan dan penawaran, dan yang keempat menyesuaikan kondisi serta persaingan pasar. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor keputusan penetapan harga. Dalam pengambilan keputusan penetapan harga diperlukan analisis yang mendalam, di mana analisis ini meliputi faktor-faktor daripada keputusan penetapan harga tersebut, di mana terdapat dua faktor utama, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam operasional perusahaan dan faktor eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Faktor internal terdiri dari tujuan perusahaan, yang mana hal ini meliputi dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan, membuat adanya pertumbuhan bisnis, membuat keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, dan membuat kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah strategi bauran pemasaran, yang dimana ini meliputi produk, price atau harga, kemudian place atau tempat, dan promotion atau promosi. Kemudian yang ketiga adalah biaya, dimana biaya ini memiliki banyak jenisnya ya teman-teman. Jadi itu ada yang berdasarkan volume produksi, berdasarkan fungsi dalam operasi bisnis, kemudian berdasarkan pengambilan keputusan, serta berdasarkan pengendalian. Dan yang keempat adalah organisasi, di mana harga ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar, tetapi juga oleh struktur dan kebijakan internal perusahaan, seperti adanya sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian faktor eksternal terdiri atas yang pertama sifat pasar dan permintaan. Hal ini berkaitan dengan struktur pasar dan jenis persaingan dalamnya. Kemudian berdasarkan jenis produk. Yang kedua terdapat persaingan, yang dimana hal ini dipengaruhi juga oleh struktur pasar, keunikan produk, serta perilaku konsumen. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan lainnya, yang mana hal ini dapat berupa faktor ekonomi yang mana mencakup inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, daya beli konsumen, kemudian faktor hukum dan regulasi yang mencakup harga minimum, maksimum, pajak, dan subsidi beserta aturan anti monopoli. Kemudian ada faktor sosial dan budaya seperti tren konsumen, gaya hidup, sensitivitas harga, dan yang terakhir adalah faktor teknologi berupa otomatisasi produk, e-commerce, and digitalisasi, dan inovasi produk. Penetapan harga dalam bisnis memiliki peran yang sangat penting karena secara langsung mempengaruhi profitabilitas atau keuntungan. Nah, perusahaan menggunakan strategi harga untuk mencapai tujuan tertentu, seperti penjualan, pangsa pasar, dan tentu saja laba. Nah, tujuan yang pertama yaitu mendapatkan posisi pasar. Sebagai contoh, ketika penggunaan harga rendah itu untuk mendapatkan penjualan dan juga pangsa pasar. Nah, harga yang lebih rendah ini menarik lebih banyak konsumen yang pada gilirannya meningkatkan penjualan. Dengan begitu, kita dapat memperoleh pangsa pasar. Tujuan yang kedua yaitu mencapai kinerja keuangan. Harga-harga dipilih untuk membantu pencapaian tujuan keuangan seperti meraih keuntungan yang lebih tinggi atau meningkatkan arus kas. Dengan memilih harga yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memperoleh margin keuntungan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan posisi produk. Harga dapat digunakan untuk meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan produk, menciptakan kesadaran, dan juga tujuan penentuan posisi lainnya. Harga juga dapat digunakan untuk membentuk persepsi konsumen terhadap produk. Produk yang dijual dengan harga yang lebih tinggi seringkali dianggap memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga ini bisa membantu memperkuat citra produk itu sendiri. Kemudian merangsang permintaan. Harga digunakan untuk mendorong para penjual mencegah sebuah produk baru atau membeli merek yang ada selama periode ketika penjualan sedang lesu, misalnya pada saat terjadi resesi. Nah, perusahaan dapat menurunkan harga atau memberikan diskon untuk mendorong konsumen membeli produk. Tujuan dari penetapan harga dalam hal ini adalah untuk merangsang permintaan. Kemudian, yang terakhir yaitu mempengaruhi persaingan. Tujuan penetapan harga mungkin untuk mempengaruhi para pesaing yang ada atau calon pembeli. Dengan menetapkan harga yang lebih rendah atau strategi harga lainnya, perusahaan bisa memaksa pesaing untuk menyesuaikan harga mereka, atau bahkan mengurangi daya tarik produk pesaing. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin menetapkan harga rendah untuk menggoyahkan posisi pesaing atau mempertahankan dominasi pasar. Nah, kemudian ada beberapa tujuan penetapan harga lainnya yang dikemukakan oleh Alfred R. Oxelford. Antara lain yaitu untuk keuntungan jangka panjang yang maksimum, keuntungan jangka pendek yang maksimum, pertumbuhan perusahaan atau bisnis, menstabilkan pasar, dan yang lainnya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Andirsari dengan NIM akhir 1133. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pengaruh perubahan harga bahan baku terhadap keputusan harga produk. Yang pertama, biaya produksi. Apabila bahan baku mengalami kenaikan harga, maka biaya produksi akan menaik. Dan begitu juga sebaliknya, apabila bahan baku mengalami penurunan harga, maka biaya produksi pun akan turun. Jika stabil harga bahan baku, maka biaya produksi pun juga akan stabil. Yang kedua yaitu strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga yang pertama ada cost plus pricing. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat meningkatkan harga produk dari persentase tertentu terhadap biaya produksi apabila bahan baku dari produk tersebut mengalami kenaikan harga. Yang kedua ada value based pricing. Apabila bahan baku mengalami kenaikan harga, perusahaan dapat meningkatkan nilai produk tersebut di mata pelanggan, sehingga pelanggan akan tetap membeli produk tersebut karena produk tersebut memiliki nilai di mata mereka. Yang ketiga ada competitive pricing, di mana penentuan harga di sini disesuaikan dengan harga di persaingan pasar. Karena mengacu pada harga di persaingan pasar, maka apabila bahan baku mengalami kenaikan, perusahaan dapat mengurangi biaya di area yang lain. Yang ketiga, pengaruh pada profitabilitas. Jika bahan baku mengalami kenaikan harga, maka profitabilitas yang didapatkan perusahaan akan menurun. Akan tetapi, jika bahan baku mengalami penurunan harga, maka profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan akan meningkat. Namun, jika bahan baku itu stabil, maka profitabilitas yang didapatkan akan tetap stabil. Yang keempat yaitu pengaruh pada pelanggan. Pelanggan biasanya terus membeli produk tersebut apabila produk tersebut dapat meningkatkan kepuasan dan kebutuhan mereka serta sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Nah, apabila bahan baku mengalami kenaikan harga yang menyebabkan produk tersebut juga mengalami kenaikan harga jual, maka pembeli akan berpikir berulang kali untuk membeli produk tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila bahan baku itu menurun, maka tidak akan ada masalah. Yang terakhir yaitu pengaruh pada permintaan. Yang pertama yaitu ada permintaan elastis, di mana apabila bahan baku mengalami kenaikan harga, maka pembeli akan menggantikannya dengan produk lain atau dapat menahan keinginan untuk membeli produk tersebut. Nah, apabila permintaan itu bersifat inelastis, maka pembeli akan tetap membeli produk tersebut karena produk tersebut tidak dapat digantikan oleh barang lain atau pembeli dapat menahannya beberapa waktu. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Nasrullah dengan NIM 24081021111. Berikut saya akan mempresentasikan dampak keputusan penetapan harga terhadap pendapatan perusahaan, pangsa pasar, dan kepuasan konsumen. Yang pertama, dampak pendapatan perusahaan. Yang kedua, dampak terhadap pendapatan perusahaan. Yang ketiga, dampak terhadap kepuasan konsumen. Yang pertama, dampak terhadap pendapatan perusahaan. Keputusan penetapan harga memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Harga yang tepat dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dengan meningkatkan volume penjualan atau margin keuntungan. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan karena konsumen tidak mau membeli produk. Selain itu, harga yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan karena margin keuntungan yang rendah. Yang kedua, dampak terhadap pangsa pasar. Keputusan penetapan harga juga memiliki dampak terhadap pangsa pasar perusahaan. Harga yang kompetitif dapat meningkatkan pangsa pasar perusahaan dengan menarik lebih banyak konsumen. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar perusahaan karena konsumen beralih ke produk lain yang lebih murah. Selain itu, harga yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar perusahaan karena konsumen meragukan kualitas produk. Yang ketiga, dampak terhadap kepuasan konsumen. Penetapan harga yang tepat juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Ketika harga produk kita sesuai dengan nilai yang diberikan, konsumen akan merasa puas dan percaya diri dengan pilihan mereka. Namun jika harga kita terlalu tinggi, konsumen mungkin akan merasa kecewa dan merasa bahwa mereka tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan harga yang mereka bayar. Kesimpulan, secara keseluruhan keputusan penetapan harga yang tepat merupakan kunci keberhasilan bisnis. Perusahaan perlu memahami dinamika pasar, perilaku konsumen, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi harga untuk menciptakan strategi yang efektif. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai
Tujuan bisnisnya mempertahankan keunggulan kompetitif dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Saya, Naila Izafayola dengan NIM akhir 1141. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga itu ada 4 basis, teman-teman. Yang pertama ada berbasis permintaan, yaitu mengedepankan selera dan preferensi konsumen daripada biaya produksi, laba, dan persaingan. Terdapat 7 strategi penetapan harga. Yang pertama ada skimming pricing. Nah, skimming pricing ini menetapkan harga yang tinggi bagi suatu produk baru sebagai tahap perkenalan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pada awal peluncurannya. Nah, contoh perusahaannya ada Apple, ada Samsung, dan lain-lain. Yang kedua, ada penetration pricing. Penetration pricing ini, perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah, dengan harapan akan memperoleh penjualan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Seperti itu. Contoh perusahaannya kayak Xiaomi, bisa jadi Grab, Gojek, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada prestige pricing. Prestige pricing ini melibatkan penetapan harga yang tinggi di atas rata-rata produk atau jasa dengan tujuan untuk menciptakan kesan eksklusif. Tahu sendiri kalau eksklusif itu seperti brand-brand besar seperti LV, Chanel, dan lain-lain. Yang keempat ini ada price lining. Price lining ini yaitu jadi setiap barang yang dijual mereka itu berbeda-beda harganya. Seperti jika size S maka lebih murah, size XL lebih mahal, seperti itu. Biasanya contoh-contoh perusahaannya seperti Zara, H&M, dan Uniqlo, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima ada odd even pricing. Nah, strategi ini biasanya kita jumpai di supermarket. Itu ya ciri-cirinya seperti harganya itu 199.909 sekian. Seperti itu, teman-teman. Yang keenam ada demand backward pricing. Strategi harga yang melibatkan penetapan harga berdasarkan permintaan konsumen. Biasanya kalau tanggal-tanggal kembar, bulan 1 tanggal 1 kan ada diskon besar-besaran. Nah, itu seperti itu ya. Contoh perusahaannya ada TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang terakhir ada bundle pricing. Strategi harga yang melibatkan beberapa produk secara bersamaan dengan harga yang lebih rendah daripada dibeli secara terpisah. Misal nih ada travel agency yang menawarkan paket liburan yang mencakup akomodasi, transportasi, serta konsumsi. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke strategi berikutnya yang berbasis biaya. Dalam strategi ini, faktor penentu harga dilihat dari biaya produksi dan pemasaran, ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutup biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Yang pertama ada standard markup pricing atau SMP. Strategi ini melibatkan penambahan persentase tertentu atau markup pada biaya pokok untuk menentukan harga jual. Itu ada rumusnya ya. Nah, yang kedua ada cost plus percentage of cost pricing atau disingkat sebagai CPP. Strategi ini sama juga menambahkan persentase tertentu atau markup pada biaya produksi. Nah, yang pertama itu, yang SMP itu pada biaya pokok. Kalau CPP ini pada biaya produksi. Seperti itu. Itu ya, contohnya juga sama, ditambahkan presentasi markup. Lanjut ke cost plus fixed fee pricing atau disingkat dengan CPFFP. Strategi ini melibatkan penambahan biaya produksi dengan biaya tetap atau fixed fee untuk menentukan harga jual. Lanjut, yang keempat ada experience curve pricing atau disingkat dengan ECP. Strategi ini melibatkan penurunan harga produk atau jasa seiring dengan peningkatan volume produksi dan pengalaman perusahaan dalam memproduksi produk atau jasa tersebut. Ada contoh perusahaannya yaitu Toyota dan Honda yang menurunkan harga produk mereka seiring dengan peningkatan volume produksi. Lanjut ke strategi berikutnya yaitu strategi penetapan harga berbasis laba. Ada yang pertama yaitu target profit pricing. Strategi ini melibatkan penetapan harga berdasarkan pada laba yang diinginkan perusahaan. Yang kedua ada target return of sales pricing atau disingkat ROS. Strategi ini melibatkan penetapan harga berdasarkan pada tingkat pengembalian penjualan yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga ada target return on investment pricing atau disingkat dengan ROI. Strategi ini menetapkan harga berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan perusahaan. Lanjut yang terakhir ada strategi penetapan harga yang berbasis persaingan. Yang pertama ada customary pricing. Strategi yang melibatkan penetapan harga berdasarkan pada harga yang biasa diterima oleh konsumen atau pasar. Yang kedua ada above, at, or below market pricing. Nah, pada strategi ini, perusahaan menggunakan pendekatan subjektif dalam memperkirakan harga pesaing atau harga pasar. Yang ketiga ada loss leader pricing. Strategi mengorbankan satu produk dengan harga yang lebih murah. Biasanya itu harganya di bawah biaya produksi untuk menarik pelanggan-pelanggan masuk toko dan membeli produk-produk lainnya. Yang terakhir ada sealed bid pricing. Strategi ini menggunakan sistem penawaran harga dan biasanya melibatkan agen pembelian atau buying agency